Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak-Bapak Racing. Kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia dengan channel Bapak-Bapak Racing ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak-Bapak Racing itu mau membahas tentang plus minus ketika kita itu menyalurkan hobi atau cornering atau speeding yang kita luapkan di sirkuit ya. Jadi kita main di sirkuit itu ternyata ada plus minusnya ya. Jadi nanti saya akan jelaskan plus minus yang ada di kalau kita itu main di sirkuit kira-kira bagaimana ya. Sehingga kalian ketika mau menyalurkan di sirkuit akan lebih tertarik dan juga mempersiapkan diri untuk segala resikonya ya, karena di sirkuit juga tetap ada resikonya ya, apalagi yang sirkuit jalan raya ya, yang suka speeding atau cornering di jalan raya. Nanti kita akan bahas di lain waktu atau lain kesempatan. Nah, untuk kali ini Bapak-Bapak Racing akan mengangkat tema gimana plus minusnya, keunggulan dan kekurangannya kalau kita itu speeding dan cornering di sirkuit. Nah, yang pertama sekali kita bicara tentang keunggulan ya, biar kalian itu semangat ya. Yang pertama sekali ketika kita berada di sirkuit, speeding di sirkuit, cornering di sirkuit, latihan di sirkuit, yang pertama sekali maka sebenarnya kalian atau kita sudah berada di tempat yang benar ya, berada di tempat yang tidak dikejar-kejar oleh polisi ya. Kalau kita di jalan raya kan mungkin ada tilang, kemudian dikejar-kejar polisi, ditangkap lah, dikejar lah, pokoknya banyak resiko yang hubungannya dengan ujung-ujungnya uang. Tetapi kalau misalnya kita berada di sirkuit, itu sudah memang diperuntukkan untuk kita speeding dan cornering, jadi sudah aman ya, sudah aman. Kemudian itu yang pertama sekali ya, kita itu sudah berada di tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, kita berada di sirkuit itu adalah untuk menurunkan potensi kecelakaan dan meningkatkan standar keselamatan kita. Bagaimana tidak, yang namanya ugal-ugalan, mohon maaf saya juga sering ya, ugal-ugalan speeding di jalan raya itu penuh dengan resiko, dengan segala kesalahan teknis dan non teknisnya ya. Tetapi kalau kita berada di sirkuit ya, itu kita akan meningkatkan keselamatan kita. Yang pertama sekali itu keselamatan diri kita itu yang tidak bisa didapatkan di jalan raya, itu adalah jalan yang kosong. Di sirkuit kan jalannya kosong satu arah ya, sedangkan di jalan raya jalannya kosong, jalannya dua arah ya. Ada potensi kita untuk bertabrakan dengan lawan arah. Kemudian ada potensi itu jalan gede segitu dibagi dua kan markanya kalau jalan raya. Tetapi kalau di sirkuit jalan segede itu hanya milik kita ya, searah lagi ya, itu menurunkan tingkat kecelakaan kita. Belum lagi kalau kita melihat beberapa kecelakaan termasuk saya, itu di jalan raya itu banyak terjadi banyak pasir, kemudian apalagi banyak solar ya kan, belum lagi warga sekitar ya kan, ketika menyeberang itu kan sebenarnya sesuatu yang non teknis yang tidak bisa kita prediksikan ya. Nah, itu kan sering terjadi ketika kita belajar atau speeding di jalan raya atau cornering. Nah, ketika kita berada di sirkuit itu tidak ada sirkuit yang sebenarnya ya. Karena ada yang sirkuit-sirkuitan, aspalnya aspal desa ya kan, pedesaan, tetapi dibikin sirkuitnya tetap keplara, kadang-kadang ada pasirnya. Tetapi kalau sirkuit yang beneran dibangun memang permanen untuk sirkuit, maka biasanya aspalnya bagus, kasar, nggak ada pasir ya kan, apalagi solar, siapa yang naruh solar di situ, truk aja yang lewat nggak ada gitu kan. Itu meningkatkan resiko kecelakaan kita. Kemudian meningkatkan keselamatan kita, potensi keselamatan kita ketika terjadi crash. Kalau kita crash ya di sirkuit ya, itu lebih banyak selamatnya ya, lebih banyak selamatnya karena tidak ada lawan arah ya. Berbeda dengan ketika kita di jalan raya, kita kepleset di sisi kiri, ketika nikung kiri kita terpleset, bisa terlempar ke lawan arah dan bisa dimakan sama lawan arah. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu di sirkuit sudah paling bener lah ya, meningkatkan potensi keselamatan kita ketika terjadi crash. Hanya saja
bukan berarti sama sekali tidak ada risiko ya. Yang namanya sirkuit paling berbahaya adalah ketika kita crash tetapi rider di belakang kita itu nabrak kita. Itu yang paling berbahaya, dan beberapa kasus meninggalnya rider di sirkuit itu rata-rata kalau nggak nabrak pembatas jalan ya dia kelindes sama rider yang di belakangnya ketika crash ya. Itu adalah keuntungan yang kedua ya. Jadi menurunkan potensi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kita ketika terjadi crash ya. Kemudian ketika kita berada di sirkuit itu kita bisa meningkatkan potensi kita secara maksimal ya. Kita sudah tahu bahwasanya ketika kita main niatnya mungkin cornering ya, ketika di jalan raya pasti ada rasa was-was, takut kepleset lah, takut nabrak orang lah, takut nabrak mobil yang lain, kemudian nanti harus mengganti lah. Nah, tetapi ketika di sirkuit karena kita semuanya jalannya satu arah, tidak ada lawan arah, mungkin nanti akan ada timbul alam bawah sadar kita ketika main di sirkuit, dia akan meningkatkan kepercayaan diri ketika kita itu berlatih ya. Belum lagi yang keempat adalah bisa meningkatkan skill ya, karena yang namanya di sirkuit itu nanti kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang lebih cepat daripada kita ya, lebih cepat dibanding kita, lebih skillful dibanding kita. Nah dari situ kita bisa belajar amati, tiru, modifikasi. Kalau misalnya nggak bisa modifikasi ya amati dan tiru saja ya. Jadi kita ngikutin di belakangnya gimana sih caranya nikung yang benar, gimana sih nikung masuk tikungan dengan cepat, keluar dengan cepat, nah, sudutnya mana nih, nah itu atau titik pengeremannya di mana dia, nah, kita bisa mengamati daripada ketika kita di sirkuit. Berbeda ketika kita di jalan raya, biasanya kan tidak sempet itu mikirin rider di depannya itu kapan ngeremnya, nikungnya cara gimana, karena kita memikirkan keselamatan diri kita sendiri. Tetapi kalau misalnya di sirkuit itu biasanya kita ada waktu itu mengamati rider di depan kita yang kita rasa itu lebih cepat untuk kita pelajari untuk meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam speeding atau cornering. Kemudian dan yang ini yang terakhir, yang kelima itu meningkatkan pengetahuan tentang dunia otomotif. Tidak dipungkiri, yang namanya kita ke sirkuit itu pasti ketemu dengan rider, pembalap pro, kemudian ketemu mekanik ya. Mungkin kita awam ya dengan namanya part-part balap gitu kan, atau part-part yang mungkin dianggap penting ketika untuk menunjang safety riding ya, safety riding ya. Nah kita bisa tanya-tanya itu kalau kita di sirkuit, bisa tanya-tanya langsung kepada pembalapnya, bisa tanya-tanya langsung kepada mekaniknya, kira-kira apa nih yang cocok buat motor saya biar nikungnya enak, atau tadi tanya kepada rider atau pembalap pro gimana sih cara masuk tikungan dengan baik biar cepat, led braking-nya dapat, keluar tikungan cepat gitu kan. Itu bisa tanya-tanya kalau di sirkuit. Kalau kita di jalan raya nggak bisa ya. Di jalan raya yang penting senang ya, nggak cerita tentang gimana caranya, mungkin akan lebih fokus kepada kesenangan readingnya ya, bukan kesenangan mempelajari skillnya, itu bukan. Nah kemudian yang terakhir ya, kita akan punya banyak kenalan ya, karena kita biasanya kan sirkuit tidak ada di setiap kecamatan, kabupaten juga belum tentu ya. Biasanya untuk sirkuit yang permanen dan dibangun untuk balapan itu kan satu provinsi biasanya ada 3, dan bisa jadi dari 3 sirkuit ini yang di provinsi kita itu belum tentu jaraknya dekat dengan kita ya. Nah oleh karena itu ketika kita masuk ke sirkuit, nah disitulah letak dimana kita bisa punya sahabat yang jaraknya jauh. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong, ada apa-apa bisa kombinasi lah ya. Nah itu adalah kelebihan kita bermain di sirkuit, berlatih di sirkuit. Jadi kalau teman-teman nanti ternyata dari setiap yang saya sebutkan itu ada yang kurang, silahkan tambahi di kolom komentar ya. Kemudian yang yang berikutnya yaitu bicara tentang minus ya. Nah jadi yang namanya main di sirkuit itu ada juga minusnya ya, yang bikin boncos gitu kan ya. Nah, yang pertama sekali adalah minusnya adalah jika sirkuit itu berada jaraknya jauh dari rumah kita. Oleh karena itu tentunya kita butuh transportasi, ujung-ujungnya uang ya.
Jadi untuk mengangkut motor ya, kita sampai ke lokasi sirkuit, duit guys. Intinya duit ya, nyewa mobilnya, iuran bensinnya dan yang lain-lain. Kalaupun misalnya dinaikin motornya, ya tetap aja capek gitu kan, belum bensinnya, belum bannya kekikis, pokoknya duit lah pokoknya ya. Minusnya yang pertama adalah ketika sirkuitnya berada jauh dari rumah kita ya. Kemudian yang pertama tadi masalah jarak dari sirkuit dari rumah kita. Yang kedua adalah masih butuh banyak dana ya. Intinya adalah di sirkuit butuh banyak dana ya. Baik tadi masalah jaraknya untuk mengangkut motor. Yang kedua masih berhubungan dengan dana adalah biaya untuk persiapan motor. Nah, kita bisa nggak sih ke sirkuit dengan motor pabrikan? Ya bisa-bisa saja, ya bisa-bisa saja dan boleh-boleh saja, yang penting bayar gitu kan. Tetapi akan tidak maksimal ya kan. Misal ban sabun dibawa ke sirkuit, ya jatuh ya kan. Kalau kita memaksakan untuk seperti rider yang lain ya kan. Jadi motornya harus proper untuk sirkuit. Apa contohnya? Kalau misalnya kita mesinnya standar seperti saya, ya itu paling mungkin kan harus biayain bannya yang harus soft ya kan. Kemudian shockbreakernya di ribon atau beli yang tabung. Kemudian olinya jangan oli yang sudah lama dipakai. Belum lagi kalipernya untuk pengereman biar pengeremannya bagus dan yang lain-lain. Pokoknya intinya duit dan duit untuk mempersiapkan motornya gitu ya. Itu butuh dana ya. Yang kedua minus daripada main di sirkuit adalah kita kalau mengalami crash, dan crash itu diakibatkan karena kontak dengan pembalap atau rider lain, maka kerusakan motor kita akibat crash itu ditanggung dan diperbaiki sendiri. Jadi dengan catatan tidak ada kesengajaan ya. Tidak ada kesengajaan mencelakai rider lain ya. Dengan sengaja kan kita bisa menilai orang yang sengaja mencelakai dan murni insiden ya. Murni insiden. Ketika kita itu crash karena murni insiden, maka kerusakan semuanya ditanggung oleh masing-masing rider. Nah, itu yang ya rugi ya. Bukan rugi ya. Misalnya rider lain salah tetapi tidak sengaja, itu tidak bisa diklaim sebagai orang yang bertanggung jawab atas kerusakan motor kita akibat crash yang diakibatkannya ya. Itu murni insiden. Nah, jadi teman-teman yang mau main sirkuit maka siapkan dana lebih untuk memperbaiki motor kita ketika kita nanti terjadi crash ya, karena semuanya itu nanti akan ditanggung oleh masing-masing rider jika terjadi crash. Jadi tidak bisa menuntut teman, oh kamu nyenggol aku tadi, padahal itu nggak sengaja nyenggolnya gitu ya. Itu ditanggung masing-masing. Jadi monggo lah, pokoknya siap-siap menanggung resiko ya sendiri. Pokoknya mau crash ya rasakan sendiri, motor rusak rasakan sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga butuh badan yang fit ya. Jadi kalau ke sirkuit itu kan rata-rata nggak ada yang di bawah pohon jalannya itu. Sirkuitnya ada pohonnya di sampingnya, itu nggak ada. Karena kalau misalnya oleng bisa nabrak pohon, orangnya bisa meninggal. Jadi sirkuit itu pasti biasanya seperti lapangan panas langsung terik matahari. Jadi butuh tenaga yang ekstra. Oleh karena itu harus benar-benar disiapkan fisik ya. Jadi memang butuh persiapan, ini yang kita harus perhatikan ya. Jadi tidak bisa dengan tenaga seadanya ya. Jadi harus prima. Kemudian yang keempat minusnya adalah ketika kita bermain motor cornering speeding di sirkuit, itu sama saja kita menyiksa motor, menyiksa mesin lebih tepatnya. Ya karena apa? Kebanyakan sirkuit apalagi di Indonesia itu kan banyak stop and go ya. Stop and go. Terlebih kalau sirkuitnya dadakan ya. Yang di jalan raya itu kan stop and go. Ngerem secepatnya keluar. Nah, saya kenapa menyebut menyiksa motor atau menyiksa mesin? Karena raungan mesin ketika race atau latihan cornering di sirkuit itu sangat menggelegar ya. Suara apa itu? Ya suara RPM ya. RPM digeber seporete ya kan.
sampai RPM tingkat tinggi, sampai kecepatannya pol, ya kan, kemudian direm dengan keras untuk menurunkan kecepatan untuk segera masuk tikungan. Itu apa yang nanti kena itu? Yang jelas klep ya. Klep, kemudian keteng, kemudian kampas kopling, itu jelas kena. Nah, yang sering-sering main di sirkuit tentunya akan boros kampas kopling, karena kadang-kadang kita harus tadi itu membecek gas itu langsung sporetnya ya, sepenuhnya ya, kemudian mengerem, kemudian belum lagi ketika gantung kopling ya, gantung gas untuk mendapatkan exit corner yang cepat. Nah, itu habislah itu. Disc brake yang paling kelihatan sekali ya adalah yang namanya ban ya. Ya, sangat-sangat menguras ban, menguras motor. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak-bapak racing race latihan cornering ya di sirkuit Pekalongan, dan depan pakai ban Pirelli DRC, belakang pakai IRC MBR 110 ukuran 110/70. Ban belakang aman. Ban belakang aman ya. Ban depan habis. Sampingnya karena untuk pengereman saat nikung. Benar-benar habis sampingnya. Tengahnya utuh, guys. Gimana ceritanya? Oh, benar-benar itu DRC itu. DRC 2 itu. Kalau ukuran 90-80 itu kan kalau nggak salah 400-500 lah ya harganya. Ya kalau cepet habis main di sirkuit ya hitung sendiri lah, ya kan. Yang belakang sih nggak terlalu karena motor saya kan standar. Jadi tolakan awal ketika keluar tikungan itu tidak begitu keras. Beda dengan orang yang menggunakan atau rider pro yang lain yang motornya sudah dioprek ya, RPM-nya bisa langsung tinggi. Tolakan ketika keluar tikungan dia akan menguras ban belakang ya. Jadi ban belakang cepat habis juga kalau misalnya rider pro motor-motornya sudah garapan ya. Berbeda dengan motor yang standar seperti saya, dia kan gasnya untuk keluar tikungan begitu nahan gas atau mungkin lepas gas, begitu mau keluar tikungan ditarik gas ya, dia kan putarannya ngayun, nggak terlalu nyentak banget. Beda dengan motor-motor garapan, dia langsung cut gitu kan. Nah, itu benar-benar menguras ban ya. Jadi benar teman-teman sekalian, pokoknya intinya dari video yang saya buat pada kesempatan kali ini, intinya racing atau cornering di tempat yang benar yaitu sirkuit itu tidak modal asal-asalan. Kalau modal asal-asalan ya nanti hasilnya juga asal-asalan. Artinya butuh dana ya, butuh duit. Jadi memang benar racing is expensive ya, mahal ya. Bahkan sekelas kita yang hanya cuma latihan biasa loh, motor standar, latihan biasa, bukan untuk racing, hanya untuk seneng-seneng lah gitu, benar-benar butuh modal, guys. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa apa yang sudah saya sampaikan barangkali ada yang kurang menurut kalian, karena kalian mungkin punya pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Silakan tulis di kolom komentar. Barangkali nanti kalau misalnya banyak kekurangan saya, bisa saya bikinkan video lain tentang plus minus kita latihan di sirkuit. Oke, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bapak-bapak racing, ketemu di lain kesempatan.